Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suara keras ya dari YLBHI, ditulis oleh CNN. Judulnya tunda, kata YLBHI, tunda pemilu, langgengkan watak otoriter rezim Jokowi. Hari Kamis 3 Maret 2022 jam 8.38 WIB. Nah, ini ada gambar. Siapa ini? Ketua YLBHI Muhammad Isnur Tengah, berarti yang ini, menyatakan penundaan pemilu 2024 merupakan bentuk penghinaan terhadap konstitusi dan bakal melanggengkan praktik otoritarianisme pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. CNN Indonesia _M Andika Putra. Yayasan Jakarta CNN Indonesia, kita bacakan ya. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI menyatakan penundaan pemilu 2024 merupakan bentuk penghinaan terhadap konstitusi dan bakal melanggengkan praktik otoritarianisme pemerintahan Jokowi ya dan Ma'ruf Amin. Dalam perjalanan pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, praktik otoritarianisme yang menghina konstitusi kerap kali terjadi, sering berarti ya, kata Ketua YLBHI Muhammad Isnur melalui keterangan tertulis Selasa 2 Maret. Isnur menilai wacana penundaan pemilu 2024 serupa dengan proses pemaksaan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja hingga pemaksaan pemindahan ibu kota negara yang membahayakan kehidupan rakyat dan hanya mementingkan kelompok oligarki. Menurutnya, wacana ini sudah bergulir sejak 3 tahun lalu dan dilontarkan oleh beberapa pimpinan partai pendukung pemerintah. Meskipun Presiden Jokowi secara tegas menolak gagasan ini, namun di sisi lain dia membiarkan para elit politik bahkan bawahannya melakukan manuver penundaan pemilu, ujarnya. Kami menduga kuat rencana penundaan pemilu sengaja digarap atau semacam operasi khusus untuk memperpanjang kekuasaan politik, kata Isnur menambahkan. Ini kalau kata Azumari Azra ya di CNN juga, masyarakat diminta waspada karena ucapan Jokowi tidak bisa dipegang. Contoh katanya, kata siapa, Azumari Azra itu, contohnya misalnya apa? Dia mau membela buruh, kata punya komitmen dalam pernyataan membela buruh, tapi akhirnya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Terus mau membela KPK, ternyata mau menandatangani rancangan undang-undang KPK yang melemahkan KPK. Dan dulu juga waktu zaman waktu masih jadi gubernur, nggak pengen nyapres, tahu-tahu dia nyapres di saat jabatan gubernur belum selesai, gubernur DKI. Jadi lebih lanjut, Isnur meminta semua pihak untuk mematuhi Undang-Undang Dasar 45. Menurutnya terdapat 2 pelanggaran jika pemilu 2024 ditunda, yakni pelanggaran terhadap hak politik dan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua prinsip konstitusi ini harus ditaati, jika tidak maka akan memperkuat anggapan bahwa rezim hari ini tidak taat dengan negara hukum dan justru semakin menunjukkan wajah yang otoriter yang menghina kedaulatan rakyat, ujar Isnur. Wacana penundaan pemilu 2024 kembali berhembus beberapa hari terakhir. Usulan datang dari Ketua PKB Muhaimin Iskandar, Caimin, dan Ketua PAN Zulkifli Hasan. Caimin mengusulkan penundaan pemilu 2024 dengan alasan pandemi COVID-19. Tak jauh sebelum itu, usulan serupa pernah diutarakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil mengklaim dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno
Valdo Maldini mengklaim pemerintah tidak mengetahui rencana penundaan penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Namun, pemerintah tetap menampung aspirasi yang datang dari sejumlah partai politik tersebut. Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari parpol. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua parpol, kata Valdo dalam keterangan yang diterima cnnindonesia.com Senin 28 Februari. Jadi ini semakin menarik ya, menjadi isu bola liar ini, penundaan pemilu, tapi dengan tegas PDIP sudah geram dan marah dan tetap pemilu dilaksanakan sesuai jadwal, sebagaimana juga Gerindra, PKS, P3 yang menginginkan penundaan pemilu itu ya itulah tukang cendol dan orang-orang diwawancarai termasuk Caimin dan juga Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartanto ya. Jadi tampaknya kita harus terus mencermati dan mengawal bola liar ini, ide liar dan gila ini yang bisa memunculkan, kata Natalius Pigai, kemungkinan keadaan menjadi chaos dan militer mengambil alih kekuasaan, dan terjadilah ya negeri kita dipimpin oleh militer yang mengambil alih kekuasaan karena kehilangan adanya kekosongan ya kekuasaan ketika jam menunjukkan 00.24 Oktober 2024 lebih 1 menit itu Jokowi habis masa jabatannya sebagai presiden pada detik yang pertama tengah malam 00.24 Oktober 2024 20 Oktober apa 24 Oktober 2024 ya. Moga-moga ya negeri kita semakin baik. Jangan sampai diserahkan negeri kita ini ya kepada orang-orang yang tamak kekuasaan, kepada orang-orang yang rakus kekuasaan ya, baik pihak sana pihak sini. Kita moga-moga kedaulatan rakyat sebagaimana digaungkan dan dipegang teguh oleh Hatta itu betul-betul menjadi impian kita bersama dan menjadi kenyataan bersama bahwa rakyatlah yang berdaulat. Terima kasih, saya Yudi Pramuko, Tuhan Donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir. Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.